tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, agar pelaksanaan rapat kita pada pagi hari ini dapat lebih fokus dan terarah, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor terkait penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tahun 2020-2024. Selanjutnya telaah DIPA POK tahun anggaran 2021. Kemudian yang kedua, nanti ada penyampaian rencana penarikan dana ataupun program penarikan dana atau RPD dari masing-masing kasih dan penyelenggara. Jadi setelah Bapak Kepala Kantor memberikan materi ataupun pengarahan terkait dengan penyusunan DIPA dan telaah DIPA, nanti akan langsung setelah itu penyampaian rencana penarikan dana RPD masing-masing kasih dan penyelenggara. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin peserta rapat dinas yang berbahagia, sebelum kita mulai rapat kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka rapat kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengarahan sekaligus penyampaian materi terkait penyusunan Renstra tahun 2020-2024 Kantor Kementerian Agama dan telaah DIPA POK tahun anggaran 2021 kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Alhamdulillah lengkap semua hari ini karena Pak Jonas sudah sehat ya. Dan alhamdulillah depannya sudah ada ulang. Teman-teman yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk mengadakan rapat tidak lanjut, rapat yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan ini, kita rundingkan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, rapat pada hari ini intinya bicarakan masa depan Kementerian Agama Kabupaten Karimun 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan Kementerian Agama ini akan ditentukan hari ini oleh rapat kita. Oleh karenanya kepada teman-teman mohon kesadaran keikhlasannya untuk bersama-sama kita memberikan sumbangsih pemikirannya agar Renstra yang akan kita buat ini pertama tentu mencerminkan kondisi objektif di Kementerian Agama Kabupaten Karimun sebagai turunan
dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Karena memang untuk mulai tahun 2020-2024 ini kita tidak membuat visi misi kembali. Jadi visi misi itu hanya pada presiden dan wakil presiden, kemudian visi misi menteri agama, melanjutkan visi misi presiden dan wakil presiden. Di tingkat Kanwil juga tidak ada visi misi, kemudian di tingkat Kenak juga tidak ada. Ya, karena saya mau untuk dicermati sama-sama agar nanti hasilnya bisa maksimal. Kemudian terkait dengan Renstra ini, sebelum saya menyampaikan secara detail, beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama terkait dengan reformasi atau percepatan reformasi birokrasi yang sedang kita laksanakan. Jadi kita diamanahkan atau ditunjuk sebagai pilot project untuk tahap ketiga, sudah sangat terlambat kita ini, percepatan reformasi birokrasi. Karena sampai tahap ketiga ini di Provinsi Kepulauan Riau belum satu pun yang mendapat predikat WBK, apalagi WBBM. Oleh karenanya, dengan melihat kondisi objektif seperti inilah, maka kita akan bersama-sama berpikir bagaimana untuk menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Kanwil. Kita mewakili Provinsi Kepri di 2020 ini, paling tidak kita bisa sampai ke WBK, wilayah bebas korupsi, itu paling tidak. Syukur-syukur bisa mencapai WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi yang lain sudah sampai ke WBBM, tapi untuk di Kepulauan Riau alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Maka yang diharapkan pertama nanti adalah Kabupaten Karimun untuk menjadi paling tidak itu WBK. Konsekuensinya kalau WBK itu anggaran akan ditambah untuk mempertahankan predikat WBK itu sendiri. Kalau bisa naik nanti jadi WBBM, itu tukin kita akan ditambah. Jadi tukin Kabupaten Karimun itu akan naik secara sendirinya. Makanya kita ini ada dua sisi mata uang yang harus kita selesaikan. Pertama, amanah yang dibebankan kepada Kementerian kita Kabupaten Karimun. Yang kedua adalah bagaimana kita upaya agar grade tukin Kabupaten Karimun bisa naik dengan berupaya semaksimal mungkin. Kalau bisa sampai ke WBBM, kalau tidak ada WBK aja lah. Ini target yang kita akan capai terkait dengan masalah Renstra ini. Tolong dicermati Pak Tigatno dan kawan-kawan, masalah Renstra ini untuk tahun 2020, kalau saya tidak salah baca, nanti tolong diingatkan Pak Suryadi, kita masih mengacu Renstra atau masih mengacu panduan yang tahun 2020. Karena Renstra tahun 2020 ini yang baru disusun, artinya kita masih memakai yang lama. Kalau nanti tak pas tolong di Pak Tigatno, karena ini terkait dengan pilot proyek kita. Kemudian yang kedua, pilot proyek yang kita terima ini bukan untuk 2021, walaupun diputuskan bulan kemarin, artinya bulan kemarin. Memang logikanya kalau diputuskan bulan kemarin, di bulan akhir atau awal November, itu logikanya pilot proyek kita adalah tahun 2021. Tetapi tidak demikian. Kenapa? Karena ini percepatan. Jadi mana yang dipilih siap dan Karimun yang dianggap siap tahun 2020 itu. Jadi tidak bisa kita ngelak lagi Karimun yang dianggap paling siap untuk menjadi pilot proyek untuk menuju percepatan birokrasi, percepatan reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM. Nah, ini teman-teman harus kita pahami bersama. Artinya tugas ini memang dirasa cukup berat.
Tetapi kita satu kebanggaan. Kenapa? Karena kita nilai kemarin juga sudah 81. Sudah luar biasa, kata Pak Kanwil, di-share ke teman-teman eselon 3, tolong dipedomani. Saya malu juga nengoknya. Seakan-akan kita ini hebat betul kan gitu. Tapi ini konsekuensinya, konsekuensi kita. Jadi artinya dengan kondisi yang demikian, menurut orang kita mampu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Jadi tolong Pak Suryadi, Pak Tazir, dan yang lainnya, Pak Tukiyatno, dipedomani kembali Renstra yang belum kita buat di tahun 2020 ini. Kemudian saya ingatkan Pak Tukiyatno baca PMA 633 terkait pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama. Dengan pula Pak Tiaunya nanti tak baca, nah Pak Tajir tanya nanti tak tahu pula. Nah, jadi kalau saya yakin Pak Tajir ini sudah hafal. Tapi Pak Teo harus tahu karena nanti yang akan ditanya Pak Teo dan akan menjadi pilot proyek ini di TU. Ya. Dia memang agak tebal ini Pak yang harus dikuasai ini. PMA nomor 633. Ini yang dipedomani untuk terkait dengan masalah percepatan reformasi birokrasi. Dalam waktu dekat, insya Allah Kanwil akan mendatangkan Ibu Sinta dari Kementerian Agama Pusat. Dalam rangka untuk ini juga nanti kita semua akan dipanggil timnya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan sharing dengan beliau untuk persiapan yang tahun 2020 ini. Karena memang informasi yang kita terima, kalau nanti hasil sharing dengan beliau ini Kepri ini bagus, mungkin tidak hanya Karimun yang akan dipilot proyekkan di 2021, akan ditambah dengan pemerintah yang lain yang dianggap memungkinkan. Kemarin kan baru penilaian dari Pak Kanwil saja atau penilaian dari tim Kanwil, Karimun sendiri yang dianggap paling mampu maka dipilih 2021, yang lain belum semuanya. Kalau saya nggak salah Batam 2022, Bintan 2022, yang lain di atas itu sampai terakhir 2024. Dan di 2024 itu sudah terakhir kali, ini sudah tahap ketiga, kita ini sudah terlambat. Yang sudah tahap ketiga reformasi birokrasi, sudah tahap ketiga percepatan yang terakhir itu kita ini masuk ke tahap yang ketiga. Tapi Kepri memang belum. Jadi mohon betul kepada tim-tim kita, ya, Pak Tazir, Pak Suryadi, Mas Fitra, ya, tolong dipedomani betul. Sudah Bapak ingat, ini karena sudah menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan. Terkait dengan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Dan nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah ridha. Apapun yang kita kerjakan semuanya kebaikan dan Kementerian Agama kita Kabupaten Karimun dalam rangka mengemban amanah yang telah dibebankan, karena kita sudah dipilih menjadi pilot proyek di tahun 2020 walaupun penetapannya sangat terlambat. Kok saya tak nampak Mas Farah mana ya? Mas Farah, tolong ditelepon Mas Farah, Mas Firly, Pak Endang mana Pak Endang? Hah? Oh ada Pak Abid. Tolong karena ini terkaitannya itu. Kalau bendara saya maklum, bendara semua hari ini sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan SPD, terutama bendara Bimas. Lapor dengan siapa? Kami harus menyelesaikan SPD yang sebanyak 50 yang masuk hari ini Pak dari Kuah. Itulah Pak Kuah tak kasihan dengan bendahara Pak. Kemarin diantar lah itu. Hari ini 50 SPD diselesaikan Pak. Dan makanya saya maklum bendahara tidak bisa ikut dengan kita hari ini. Ya, hari ini terakhir untuk kebijakan berikutnya. Saya sudah perintahkan ke bendahara tolong dihitung hari ini terakhir, karena kita akan mengambil kebijakan untuk selanjutnya untuk mencapai target 97% yang sudah kita tanda tangani kontrak kerja dengan Pak Kanwil sekaligus dengan Menteri Agama. Saya masih belum tahu Pak Johannes nasibnya, mudah-mudahan bisa berubah Pak John, terus berdoa ya. Baru 73,31. Harusnya kan kita 97, mudah-mudahan ada perubahan Pak Joya, terus dimonitor ya. Jadi ini yang teman-teman perlu saya sampaikan, pentingnya kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan kita berbicara tentang masa depan Kementerian Agama Kabupaten Karimun ke depan. Jadi mohon kepada teman-teman
keikhlasannya bisa bersama-sama kita membahas terutama renstra yang kita bicarakan ini, terutama yang terkait dengan masalah-masalah yang akan kita bicarakan. Kemudian yang selanjutnya untuk visi presiden, tolong dibuka Pak Tajir biar teman-teman baca dulu. Tolong dibaca visi presiden. Ini acuan kita karena kita tak punya misi-misi lagi. Visi presiden dan wakil presiden terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian misi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh. Soleh itu tulisannya memang salah ini apa enggak ya? Pakai H apa tidak? Saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, semuanya hidupnya harus pakai gotong royong. Nah, ini yang dari Kementerian Agama. Jadi visi misi ini yang akan kita bawa adalah renstra kita. Jadi kita tampil tak ada visi misi, apalagi Kemenang juga tidak ada visi misi. Kemudian Menteri Agama misinya di tahun 2020. Pertama, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama di semua agama. Yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ini sampai ke madrasah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Yang keempat, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Ini Pak Hairum dan anak buahnya. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan good government. Ini semua stakeholder. Kalau layanan pendidikan berarti Pak Hairum, produktivitas dan daya saing pendidikan masih di Pak Hairum. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Ini Pak Riyadul, kemudian Pak Samsudin, Pak Johannes, Pak Sudir. Kemudian memperkuat moderasi beragama, ini di Pak TU. Waalaikumsalam dengan Bu Pak TU. Kemudian meningkatkan kualitas umat beragama, ini juga masih di seluruh bidang. Jadi bidang TU juga ada, kemudian di Pak Riyadul juga ada. Tapi yang paling banyak kalau meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama itu adanya di Pak Riyadul, dibantu dengan penyelenggara. Ada Pak Sudir, ada Pak Jo. Kalau dulu visi-misinya ada 8, sekarang tinggal 6. Dasar hukum Bapak tak bacakan lagi karena waktu. Yang akan kita baca nomor 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun disusun oleh Subbagian Tata Usaha. Berarti Pak Pugiatno dan kawan-kawan. Berkoordinasi dengan Subbagian Perencanaan Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Enggak tahu. Kemudian nomor 6. MTSN MAN, artinya untuk MIN sudah bergabung di Kementerian Agama. Untuk MTSN dan MAN kayaknya nggak ada ya. Renstra MTSN dan MAN, Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri, disusun oleh Urusan Tata Usaha dan berkoordinasi dengan Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Jadi disusun Bu Sarifah dengan TU-nya, nanti koordinasinya dengan Pak Pugiatno. Tahapan penyusunan.
Penyusunan rancangan Restra Satuan Kerja. Pimpinan Kepala Satuan Kerja menyusun rencana strategis atau Renstra Satuan Kerja mengacu pada Renstra Satuan Kerja di atasnya. Berarti acuan kita adalah Kanwil. Menghasilkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun memperhatikan 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Renstra Satuan Kerja. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota paling lambat 1 bulan setelah Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi tahun 2020-2024. Nah, kita lama belum rapat-rapat karena nunggu metrik yang belum selesai. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, Pak. Sudah ya, metriknya sudah selesainya. Kemudian Renstra Man, MTS, Renstra Man dan Meter MTS dan Man Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri ditetapkan oleh Kepala MTSN Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, dalam hal ini Kasih Pendis. Bapak tinggal tanda tangan aja. Kalau Pak Pendis udah parah, Pak parah, udahlah, nggak setuju kan itu. Nah, itu. Sistema 3. 1. Pendahuluan kondisi umum dan selanjutnya. Untuk yang madrasah, 1. Profil madrasah, 2. Sasaran, 3. Sasaran target kinerja dan kerangka pendanaan, yang keempat penutup. Yang penting yang Bapak ingin sampaikan adalah tentang program kantor Kementerian Agama di tahun 2020-2024 ini sekarang hanya tinggal 5. Kalau 2011. Jadi kadang-kadang kita salah nyebut program kita cuma 5 ini, tak ada yang lain. 1. Program dukungan manajemen, ini ada di TO. Program kerukunan umat dan pelayanan kehidupan beragama, ini ada di 3. Pak Riyadul, Pak Jo, Pak Setir, tambah Pak Samsudin. Kemudian program pendidikan tinggi kita tidak ada. Berarti di Kabupaten Karimun tidak ada program nomor 3 ini. Program nomor 4, program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Ini ada di Pak Khairum. Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Program ini juga ada di tempat Pak Khairum. Kalau peningkatan kualitas pengajaran ini ada juga di tempat Pak Radul Majelis Taklim. Jadi program yang ada di kabupaten kota sekarang hanya tinggal 4. Program dukungan manajemen, program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, ini dua-duanya ada di TU stakeholdernya. Kemudian program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, ini ada di semua, terutama Pak Riyadul juga ada, kemudian Pak Hairul juga ada, kemudian Pak Sudir juga ada, Pak Jo juga ada. Nah, melalui penyuluh-penyuluh kita ada minggu. Kemudian program PAUD ini hanya ada di Pak Hairul. Nah, jadi ini yang akan kita jabarkan nanti sudah dengan matrik yang kita buat. Untuk matriknya nanti sudah kita buatkan, nanti Pak secara rinci Pak Sukadi nanti akan menyampaikan. Inilah yang penting yang terkait dengan Restra kita, nanti kita akan bahas sama-sama. Mudah-mudahan semua kasih sudah menyiapkan matrik dengan baik, karena metrik kita ini yang tahu adalah kasih masing-masing. Pak Supriyadi mungkin hanya menyampaikan saja, tapi detailnya tak tahu sama dengan saya, baca aja matrik itu. Tapi yang tahu adalah masing-masing kasihnya, berapa yang akan di output yang akan dikeluarkan dan segala macam itu adalah yang membuat kasih masing-masing matriknya, sesuaikan dengan Kanwil. Serasa ini yang terkait dengan masalah Renstra. Nanti detailnya kita akan bicarakan setelah Pak Surati menyampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan telah tiba. Tolong Pak Pak Azir. Kalau kita lihat DIPA kita di tahun ini menurun.
Kalau menurunnya dari tahun kemarin 31 sekarang menjadi 27. Ini secara kasat mata turun. Tapi hakikatnya kalau hitung-hitungan kasar kita tidak menurun. Walaupun ini kurang 3 miliar ya. Secara kasat mata kurang, tetapi sesungguhnya tidak menurun banyaklah, bahkan tidak menurun. Karena ada beberapa program yang diambil alih oleh provinsi, nanti kita akan jelaskan. Jadi di kita sekarang 27 904 017 000. Saya baca takut salah. 97 ini miliar. Iya, 27 ini miliar. Takut salah baca, tak pernah duit banyak yang ini. 27 miliar 904 juta 017.000. Nah, ini tipe kita sekarang. Kalau tahun kemarin 31 sekian, kelihatannya menurun, tapi tidak sesungguhnya. Penyebarannya di sekjen atau di TO 2 miliar 799 juta, sedikit namanya. Di Mas Islam 8 miliar 567 juta, 30%. Yang paling banyak Pendis 13 miliar, tapi ini masih sedikit lah. Dulu waktu saya pernah 19 miliar ya, ini 13 miliar 625 juta atau 48%. Bimas Kristen 434 juta. Alhamdulillah Pak Jo. Bimas Buddha 2 miliar. Banyak Pak. 2 miliar 6 juta. Kemudian penyelenggara haji dan umroh 470 juta. Kemudian yang menjadi perhatian kita semua, target kita tahun depan masih sama, 97%. Makanya nanti RPD disusun dari awal dan mudah-mudahan RPD bisa kita laksanakan dengan baik. Ini yang perlu Pak sampaikan tadi, penyebab turunnya pagu anggaran. Pertama, pembayaran bos swasta, MI, MTS, MA, ULA, WUSTO, dan kuliah tidak lagi dianggarkan pada Dipa Pendis Kabupaten Karimun. Alhamdulillah, syukurlah. Ini kita tugas agak dikurangi. Jadi kelihatannya kurang, tetapi sebenarnya anggaran kita nggak kurang. Jadi bos yang di swasta dibayar oleh Kanwil sekarang. Mekanismenya nanti kita bicarakan sesuai dengan juknis yang sudah berlaku. Jadi ini banyak nih bos swasta. Yang kedua, pembayaran TPG, PAI, dan guru madrasah non-PNS tidak lagi dianggarkan pada Dipa Pendis Kabupaten Kota. Jadi di samping dana pos ada pembayaran TPG untuk guru non-PNS, baik guru PAI maupun guru madrasah. Yang ketiga, pembayaran tunjangan insentif dan tunjangan khusus juga tidak lagi dianggarkan pada Dipa Pendis Kabupaten Karimun. Kalau ini dihitung semua lebih dari 3 miliar. Makanya kalau anggaran kita 27 dari 31 turun 27 itu kami menganggap tidak turun karena memang ini semua lebih dari 3 miliar. Selanjutnya, pengelola anggaran pada Satker tahun 2021.
KPA seluruh satker di lingkungan Kemenak Kabupaten Karimun adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Kemudian PPSPM, pejabat penanda tangan surat perintah pembayaran. Seluruh satker di lingkungan Kemenak Kabupaten Karimun adalah Kasubag TU. PPK, pejabat pembuat komitmen Satker Bimas Islam adalah Kasih Bimas Islam untuk 6 bulan. PPK, pejabat pembuat komitmen Satker PHU adalah Kasih PHU, karena beliau sudah yang untuk selama-lamanya. PPK, pejabat pembuat komitmen Satker Bimas Buddha adalah Bapak Kasih penyelenggara Buddha Pak Sudir. Ini juga 6 bulan ya sebenarnya. PPK, pejabat pembuat komitmen Satker Bimas Kristen adalah penyelenggara Kristen Pak Jo, 6 bulan. Ya. PPK, pejabat pembuat komitmen Satker Pendis adalah Kasih Pendis, 6 bulan. PPK, pejabat pembuat komitmen Bos dan Operasional Min adalah Kepala Min 1. PPK, pejabat pembuat komitmen Bos Min 2 adalah Kepala Min 2. PPK, pejabat pembuat komitmen Bos dan Operasional Min 3 adalah Kepala Min 3. Kok saya belum terbaca satu apa kelima terbaca ya? Baca sekjen sekali. PPK sekjen. Hah? Bahasa anggaran tapi di sini PPS pejabat. Bukan. Jadi mungkin Pak Subhan berarti kelewat satu ya sekjen ya. Iya. Bukan masalah. Iya, tapi tidak disebut di sini ya. Jadi kelewat satu. Jadi rangkap tapi tidak ada bayaran. Jabatannya rangkap, bayarannya sidok. Ya, yang penting itu Pak Pandu kita lakukan. Pejabat pembuat komitmen. Kemudian saya minta teman-teman yang tadi saya sebut 6 bulan ada kesempatan mulai dari sekarang selama 6 bulan ini untuk ikut. Mudah-mudahan Bapak doakan lulus. Tanggal berapa ada Pak Tuh? 16 Desember. Nah, 19 Desember ujian. Ditengok nanti kalau yang masih punya DIPA pakai anggaran SPD, tapi mungkin diatur lah. Kalau ikut ujian itu tak boleh, mungkin bisa konsultasi ke Kanwil dan kita beri SPD yang masih ada 3 hari. Untuk biaya bayar di sana mungkin 2 juta Pak ya. 2 juta untuk bayar. Jadi uang SPD itu untuk bayar di sana. Kalau yang sudah SPD tidak ada, yang memang kita tidak bisa bantu, kalau mandiri ya dipersilakan, Bapak doakan mudah-mudahan semuanya lulus lah ya. Jadi tidak 6 bulan lagi nanti selamanya menjadi PPK. Gitu. Karena kalau tidak anggaran itu tak terpakai. Macam saya kemarin PPK Pendis kalau nggak salah ya, pun tak ngambil duitnya akhirnya di yang lain. Di Pak Khairum yang masih muda-muda ini, mudah-mudahan saya doakan semuanya lulus, belajar baik-baik. Ada 6 orang ya berarti. Nah, ya berarti yang muda-muda terutama. John, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Adin ya, mudah-mudahan lulus. Kalau yang lain mau ikut juga boleh, nanti bisa menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa.
Kalau untuk jadi PPK tak boleh karena harus menjaga dulu. Kemudian yang selanjutnya, bendahara pada Satker Sekjen Bimas Buddha dan Bimas Kristen adalah Saudara Herianto SAP. Bendahara pada Satker Pendis dan PHU adalah Saudara Renaldi Riantiarno SE. Bendahara pada Satker Bimas Islam adalah Saudara Mulyadi SAP. Untuk Satker Pendis ada bendahara pengeluaran membantu ditetapkan di setiap min 1, 2, dan 3. PPABP atau petugas pengelola administrasi belanja pegawai untuk setiap satker adalah Saudara Hendri Kurniawan. SK pengelola keuangan untuk segera diterbitkan. Tak tolong Pak Tugiatno, SK pengelola keuangan karena juga terkait dengan di KWPN segera diterbitkan karena PPK-nya sudah kita tunjuk semuanya, pengelola keuangan sudah kita tunjuk ya. Walaupun hanya 6 bulan tapi itu harus kita segerakan SK-nya untuk istilahnya penandatanganan menyamakan tanda tangan namanya apa? Bahasa orang KPN? Spesimen. Bapak lupa Pak gitu. Nah, itu. Kemudian untuk Satker Bimas Islam, Pendis, Sekjen, dan Bimas Kristen ada belanja modal. Para PPK yang ditunjuk segera untuk dapat melaksanakan proses pengadaan. Nah, jadi Satker tadi Bimas Islam, Pendis, Sekjen. Ya. Ini ada pengadaan barang jasa untuk segera dilaksanakan, terutama yang juga di madrasah ini ya. Sesuai, jangan lama-lama, cepat saja dibelanjakan. Ya. Khusus Bimas Islam pada belanja modal dari SBSN yang perlu untuk diperhatikan apabila pelaksanaannya tidak mulai di awal tahun maka akan diberi sanksi atau punishment. Jadi kalau sampai bulan apa Pak tadi? Maret Mei. Mei ya? Kalau sampai bulan Mei tidak selesai itu kita dikenakan punishment. Kalau kena punishment itu resikonya bukan hanya kita ya. Contoh kalau kita tadi tak selesai bangunan itu di Kepri tak selesai ini, semua Kepri kena getahnya, tak dikasih lagi SBSN. Insya Allah alhamdulillah. Untuk pejabat pengadaan Sekjen Bimas Islam dan Bimas Kristen Saudara Supriyadi SCI MAP. Untuk pejabat pengadaan Pendis Saudara Haji Parodia Zulfridana MAP. Jadi ibu yang madrasah segera menghubungi Mas Farah apa yang nak dibeli kan, semuanya yang nak dibeli ke sudah Mas Farah. Kemudian segera diumumkan pada aplikasi Sirup, terutama terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini petugasnya memang sudah ada, Pak Subradi ya sama Pak Lester ya, sama Farah ya, pejabat pengadaan ya. Sirup itu bukan sirup itu bukan. Kemudian diharapkan sekali bulan Januari proses pengadaan barang dan jasa setiap satker sudah dimulai. Kasih bukan PPK. Para PPK mohon segera untuk di segala sesuatunya dipersiapkan, terutama yang menyangkut masalah proses lelang. Kemudian mohon keseluruhan, mohon keseriusan semua pihak, terutama PPK untuk lebih konsentrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Jadi
kita memang harus lebih berhati-hati lagi. Di tahun 2021 ini kita sudah menjadi pilot project. Jadi kita mesti lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya dapat 81 itu yang kami katakan berat, ya kita mesti mempertahankan paling kurangnya sama 81, jangan sampai kita turun bawah. Mohon masing-masing kasih dan Kasubag TU menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 nanti akan disampaikan semua termasuk RPD-nya. Jadi RPD nanti kita minta setelah ini masing-masing kasih menyampaikan secara tertulis program-program yang kita akan buat, kemudian rencana penarikan anggarannya agar nanti dilaporkan kepada ke KPPN untuk penarikan anggarannya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan. Terus terang Bapak belum buka DIPA, belum tahu apakah ada yang dibintang, saya juga belum tahu. Terus terang saja, karena tulisannya kecil-kecil macam metrik yang saya sebut tadi, jangankan bacaan aja tak jelas. Wajib kecil betul metriknya itu. Nah, jadi nanti setelah ini saya minta semuanya metrik dibahas oleh Pak Supriyadi, kemudian nanti dilanjutkan dengan masing-masing kasih, masing-masing BPK untuk menyampaikan RPD, kemudian menyampaikan masing-masing setelah ditelaah mana-mana DIPA yang perlu direvisi segera disampaikan ke perencana. Kemudian yang selanjutnya tolong kalau mau revisi DIPA kasih tahu Bapak lah. Nah, jangan direvisi-revisi Pak tak tahu, nanti bingung Bapak kan. Jadi minta tolong semua perencana Pak Supriyadi, Pak Mur, setelah koordinasi dengan kasih masing-masing atau usulan kasih-kasih, tolong perubahan DIPA itu disampaikan ke Bapak. Yang saya lihat yang ada usulan ini Pak Endang tertulis diusulkan Pak anyakan perubahan. Tapi untuk yang lain nampaknya belum. Tapi sudah ada laporan juga. Tapi untuk selanjutnya saya minta betul kalau mau revisi anggaran apapun itu bentuknya, tolong untuk disampaikan dulu ke Bapak agar Bapak nanti tidak bingung revisi yang mana yang direvisi, kemudian kepentingannya untuk apa. Saya rasa ini hal yang penting yang perlu Bapak sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi Bapak minta kerjasamanya untuk sama-sama menyelesaikan matrik. Memang sudah dibuat Pak Supriyadi ya, tapi tinggal mungkin ya ngecek lah, karena ini sudah dianggap final terakhir, tak ada lagi rapat lagi nanti tentang hitung rekstra. Kalau memang dirasa masing-masing kasih atau masing-masing PPK belum pas betul metriknya, nanti dibahas di luar forum ini. Jadi metrik itu ditengok kembali, karena ini sebetulnya metriknya sudah disesuaikan dengan metrik yang ada di Kanwil tadi. Ya, jadi sudah. Tapi kalau memang ada yang tidak pas dengan kondisi kita di lapangan, nanti disonding kembali sehingga metrik ini dapat disesuaikan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kondisi real dan objektif yang kita punya, sehingga metrik-metrik ini dapat kita laksanakan dengan sempurna, tidak hanya dalam tulisan saja. Karena targetnya 50 orang, ya 50 orang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya rasa ini yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf, mungkin tidak detail sekali, terutama metrik nih. Terus terang metrik tak bisa dibaca sama sekali di sini karena saking kecilnya. Kemudian Pak Supriyadi karena ada hijau-hijaunya, ada pohon-pohonnya, ini tak sulit dibaca Pak Supriyadi saya. Nah, jadi besok mungkin putih-putih aja lah biar senang bacanya, atau tulisannya putih mungkin ya. Nah, mungkin biru putih, tapi biru hijau hitam ini agak sulit membaca Pak, mungkin karena agak kabur untuk ukuran Bapak ya, tapi untuk yang lain jelas. Saya rasa ini ya. Jadi sekali lagi dilanjutkan Pak Tuh untuk Pak Supriyadi menyampaikan atau membahas masalah registra ini tentang metriknya. Kemudian kalau sudah final, kita lanjutkan dengan masing-masing PPK untuk menyampaikan ya mungkin telaah DIPA-nya masing-masing, kemudian RPD termasuk yang akan direvisi. Saya rasa ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak TU untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang sudah menyampaikan penjelasan pengarahan terkait dengan penyusunan Renstra dan bedah IPA. Selanjutnya kita akan mendengarkan ya, pemaparan dari Bapak Haji Supriyadi terkait dengan matriks penyusunan Renstra 2020-2024. Kepada Bapak Haji Supriyadi SHI MAP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Bapak Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, para kasih dan penyelenggara, serta Kepala KUA, Kepala Madrasah, para pejabat yang hadir, kemudian seluruh peserta rapat yang kami muliakan. Terkait dengan Renstra 2020-2024, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor di awal tadi, maka penyusunannya sejak Juli 2020 ketika Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia diterbitkan. Secara aturan, ketika terbit bulan Juli, maka Kanwil harus mengeluarkan Renstranya di bulan Agustus, karena 1 bulan setelahnya. Dan kita Kementerian Agama Kabupaten Kota seyogyanya harus mengeluarkan Renstra pada bulan September, karena 1 bulan setelah Kanwil mengeluarkan. Namun karena penyusunan Renstra ini banyak hal yang perlu diperhatikan, karena untuk 5 tahun ke depan, makanya sampai saat ini pun di Kanwil walaupun sudah ditetapkan, tapi masih ada beberapa perubahan. Sebenarnya yang terpenting daripada isi Renstra tersebut adalah matrik kinerja dan pendanaan, karena ini adalah merupakan sasaran strategis atau yang disebut dengan target kinerja untuk 5 tahun ke depan yang sudah dibagi per tahun sejak 2020 sampai 2024. Kami sampaikan bahwa matrik kinerja dan pendanaan yang mungkin tak bisa dibaca karena memang matriknya gimana ya mau disampaikan, dia banyak uraian-uraiannya sehingga mungkin mau ditampilkan di layar sangat kecil memang. Walaupun nanti ditampilkan di cetakannya juga mungkin sangat kecil, hanya mungkin font bisa 8 atau 9 font ukurannya. Itu karena banyaknya uraian-uraian di dalamnya. Nah, matrik ini sebenarnya sudah disusun kemarin ketika penyusunan Renstra di Kanwil pada bulan November. Nah, kasih dan penyelenggara khususnya kalau di Pendis itu sudah ada penyusunan sendiri. Jadi sudah kami tuangkan di dalam Renstra ini. Terkhusus untuk yang lainnya, kasih Bimas selain Pendis, itu kalau kasih Bimas Islam sudah ditetapkan Pak Renstranya oleh Kanwil. Jadi SPSN yang ada tahun ini, Karimun tahun ini, Batam tahun ini, kita hanya mengikuti. Artinya untuk target pelaksanaan ditetapkan oleh Kanwil. Karena bagaimanapun sesuai dengan petunjuk teknis pembuatan Renstra, bahwa Renstra kita harus mengacu pada Renstra di atasnya, dan Kanwil mengacu pada Renstra seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Agama, dan seluruh eselon 1 mengacu pada Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu Pak, disampaikan terkait dengan target diminta oleh Kanwil tidak boleh kecil daripada persentase yang ditetapkan Kanwil, tetapi boleh besar. Karena apabila kabupaten kota meletakkan sasaran strategis atau targetnya kecil dari apa yang telah ditetapkan Kanwil, pasti Kanwil tidak akan tercapai targetnya. Oleh karena itu Pak, persentase hampir semuanya kita mengikuti Kanwil. Kenapa kita mengikuti Kanwil? Agar tidak rendah persentase nanti secara akumulasi kabupaten kota seluruhnya di Kanwil. Walaupun sebenarnya persentase yang ditetapkan itu kalau menurut jumlah tentu berbeda. 97% di tingkat Kanwil jumlahnya tentu tak sama dengan 97% jumlah di tingkat kabupaten kota. Tetapi kalau diakumulasi nanti nilai persentasenya sama. Yang berbeda hanya beberapa kegiatan Pak.
beberapa kegiatan itu kita sesuaikan dengan kondisi, dan pendanaan yang telah ditetapkan ini juga sudah ditetapkan oleh Kanwil, Pak. Jadi kita menuangkan dalam Renstra ini sudah merupakan pendanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang di Kanwil. Bimas Islam sudah ditetapkan oleh Kabid Bimas Islam, Pedis, begitu juga dan begitu juga dengan yang lainnya. Artinya apa? Sekarang sasaran kinerja atau target sudah mulai ditetapkan dari pusat. Kalau dulu kita yang menentukan target apa yang ingin kita capai sehingga kita mudah melaksanakannya. Tapi mulai 2020 target sudah ditetapkan mulai dari pusat, Kanwil sampai ke daerah. Artinya kita betul-betul harus mengeluarkan kinerja kita sebaik-baiknya untuk mencapai target tersebut. Karena dulu 2014 atau 2015, 2019 target kita yang menentukan pembinaan ini berapa orang, pembinaan ini berapa orang kita. Tapi sekarang sudah ditentukan langsung persentase dan jumlahnya, terkhusus di Bimas Islam dan Pendidikan Islam. Jadi kami dalam materi ini hanya menuangkan. Jadi kalau ada dalam materi ini hal-hal yang Pak Kasih selaku pelaksana teknis nantinya meragukan atau mungkin tidak bisa dimengerti, bisa langsung ke Kabid di Kanwil masing-masing. Karena pelaksanaan real bagaimana yang paham adalah Kabid masing-masing. Karena mereka lah yang menetapkan kata-kata ini, tunjuk petunjuk ini, sehingga kalau ada di antara kita mungkin Bapak Kasih dan penyelenggara yang tidak mengerti target Renstra yang telah ditetapkan ini, bisa langsung menyampaikan kepada kabitnya masing-masing di kantor wilayah, sehingga apa yang menjadi harapan atau niat daripada kabit-kabit tersebut membuat SK sasaran kinerja, kemudian IKSK indikator kegiatan sasaran kinerja itu dapat tercapai sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Mungkin Pak secara singkat, seperti saya tidak menguraikan satu persatu, misalnya target misalnya pembuatan dokumen surat atau dokumen hukum seperti SK berapa persen, itu sudah ada di dalam Renstra ini, tinggal nanti kita mengakomodir di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Kemudian Renstra inilah yang akan menjadi rencana kerja tahunan. Jadi target kita tahun 2020 ini apa? Sudah ada dalam Renstra ini. Itulah RKT kita. Kemudian 2021 dan sampai 2024 tinggal memindahkan target-target yang ada di Renstra kepada RKT, rencana kerja tahunan kantor kita untuk kedepannya. Kemudian perlu kami sampaikan, Renstra ini tidak sifatnya final, Pak. Renstra ini bisa direview apabila ada perubahan kebijakan di pusat nantinya terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Mungkin sekilas terkait dengan materi Renstra itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Supriyadi yang sudah menjelaskan secara singkat terkait dengan matriks. Ya. Ada dua matriks, yaitu matriks kinerja dan matriks pendanaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan kita awal tadi, setelah penjelasan matriks akan dilanjutkan terkait dengan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 oleh masing-masing kasih dan penyelenggara. Adapun terkait dengan rencana revisi anggaran ini, ya, berdasarkan POK yang sudah ada pada Bapak Ibu kasih masing-masing, juga terkait dengan RPD, rencana penarikan dana mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita mulai, karena kalau kita lihat prosentase
Bapak Ibu, sebentar sebelum dilanjutkan ke IPA, tadi sudah dijelaskan metrik semua oleh Pak Sudadi terkait dengan kebijakan penganggaran dan target yang harus kita laksanakan. Oleh karenanya, karena yang tahu itu di masing-masing fraksi, tolong nanti dibaca kembali. Pak Heru, metriknya dibaca kembali, Pak Riyadun, Pak Jo, kemudian Pak Sudir, Pak Sudir dibaca kembali metriknya nih. Yang lain tak paham nih, kecuali kasih masing-masing. Nah setelah itu terima kasih ini Pak Mul ya. Iya ini Pak Riyadul tadi ya. Nantilah di belakang. Terima kasih masukannya Pak Mul. Jadi saya kemarin juga sudah rapat kecil dengan Pak Mul. Saya Pak Pujiatno sampai kemarin, tapi saya tidak sampai sejauh yang bersama Pak Mul tadi. Jadi kalau memang itu demikian berarti khusus untuk umat Islam memang tidak bisa PPK-nya Pak Riyadul karena harus ada kontrak. Tapi nantilah kita bicarakan di luar karena tidak sampai. Kemudian memang kendala juga. Kendala yang kedua adalah Pak Endang itu bulan Juni atau bulan Mei berangkat haji. Ini yang nanti kita cari solusinya. Jadi bagaimana solusinya kalau memang betul demikian ya. Jadi kalau memang tidak diperbolehkan, ya terpaksa mungkin kalau memang Pak Endang tak bisa ya tak ada lain ya saya. Tapi saya tanda tangan saja. Iya. Ya karena Pak Endang akan berangkat naik haji itu mungkin bulan Juni atau bulan Mei itu. Ini awalnya. Terima kasih Pak Mul sudah mengingatkan ya. Jadi ini nanti kita dengan Pak Riyadul kita bicarakan di belakang saja lah. Jadi terkait dengan BPK. Dari informasi Pak Mul saya memang tidak sedetail itu. Jadi saya cuma minta informasi dari teman-teman. Kita semua sajalah kita BPK-nya 6 bulan dulu gitu. Saya tidak terbayangkan yang tidak sah tanda tangannya tadi. Oleh karenanya nanti kita bicara lagi dengan Pak Endang. Kalau memang bisa Pak Endang PPK, tapi PPK sampai 6 bulan yang kita khawatirkan di tengah jalan Pak Endang berangkat, PPK-nya ganti lagi. Nah ini jadi masalah. Yang mungkin yang paling aman ya PPK-nya tak ada yang lain. Desember lulus. Mudah-mudahan Desember dia lulus gitu. Ya Pak Riyadul, jadi informasi dari Pak Mul memang begitu Pak Riyadul, jadi tidak diperlukan kalau untuk kontrak kan. Jadi mudah-mudahan Desember lulus lah.